Beta yaitu Shift. Interesting. Kita akan lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta dan juga dari tim Alter Ego X. Apakah ini bisa jadi revenge match dengan roster baru Alter Ego X bisa memenangkan teman-teman dari Bigetron Beta yang kalau bikin roster ini juga fresh roster dari Bigetron sang robot yang sudah siap untuk memprogram kemenangan. Ini dia game yang pertama. Kita akan lihat persebaran hero mereka di mana Narashi dan juga Dan Kirti sudah mulai memberikan sedikit bantuannya ya supaya jauh lebih cepat. Rotasinya juga bisa jauh sempat untuk dilakukan oleh kedua belah jungler yang sama-sama mengamankan karya Purple Buff terlebih dahulu. Karena kita tahu betul ya bagaimana penggunaan mana dan juga energi dari Fanny dan juga Hayabusa. Ya, untuk rotasi di early game sejauh ini dari kedua belah tim nggak ada yang terlalu agresif ya untuk sekarang. Cuman sisanya kalau misalnya kita lihat early power sebenarnya. Aku akan katakan apalagi dengan Kids ngambil ke arah Lethal Ignition ini bakalan berbahaya banget untuk combo dengan cutthroat-nya. Jadi bisa dibilang selap mencelupnya ini bakalan bener-bener cepet banget untuk in and out-nya. Dan itu bakal berbahaya banget untuk siapa di early game. Ya untuk Cloud, untuk Lilia juga gitu loh. Apalagi under level 4 ya. Karena ini masih menit pertama gitu. Yes, ini masih menit early. Walaupun kalau ngomongin karakteristik, kedua belah jungler ini terbilang cukup balance ya. Sama-sama ngamankan power of assassin. Yang kalau ngomongin assassin, mereka punya power banget di area early advantage. Tapi sejauh ini mereka benar-benar melambankan tempo permainan yang mereka bawa. Belum ada inisiasi agresif, belum ada setup juga yang dibentuk oleh kedua belah roamer. Walaupun sudah terlihat ada satu buatan revenge dan juga cutthroat yang dibuka oleh seorang Kids mengarah tepat karya seorang Shane membuat satu pemain from Bigetron Beta ditumbangkan gitu saja. Bakal ada satu buah balasan serangan kah? Tapi ternyata tidak, masih ada opsi untuk flick out dari Sirus membuat inisiasi dari Washipol digagalkan begitu saja. Oke. Satu pas berat diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X dengan adanya Kids yang tiba-tiba baru banget dikatakan Choji tadi ya. Ini atau mungkin enak yang benar-benar cepat banget membuat Kids punya damage potensial yang besar banget. Tapi balik lagi untuk sampai di arah late game, ini Shift kalau misalkan udah sampai dapetin Wind of Nature, itu bakalan punya power yang bakalan cukup oke sih untuk bisa ngelawan Kids. Cuma balik lagi, itu masih menit yang bisa dibilang cukup panjang ya. Penahan lah ya. Iya, 12 menit lah. 12 menit tapi balik lagi kontes untuk karakter kalau di menit. Oke, sudah Titan Rage mau beluk ke area satu pemain Virgi yang masih bisa coba untuk mulai maju ke depan dengan adanya Narasi yang maju, tapi sayang sekali gesekan dari seorang Kids membuat Narasi harus tewas seketika satu pemain down tanpa ada pertukaran. Bahkan mereka menggagalkan setup portal yang hendak dibuka dari kedua belah sisi jungler. Di other side sudah ada satu buah win 1v1 situations antara RV dan juga Sif. Yang nampaknya seperti pembahasan kita di awal juga sempat dimention oleh Choji ya, pertemuan antara RV dan juga Sif ketika independen. Ya. Ini bakal disulitkan dari arah Sifnya sendiri. Karena untuk laning sendiri, Shift ini udah ngambil ke arah Quantum Charge untuk ngejar dan juga untuk kabur enak. Tapi untuk sustain di arah laningnya, Grey Smite adalah pilihan yang lebih cocok menurut Choji untuk bisa sustain di arah laning. Seperti yang digunakan oleh Narashi di arah top lane di saat melawan monster. Untuk kembali lagi ke arah Turtle dari Alter Ego X, mengingat bahwa Washipal sekarang udah level 6, sebenarnya sama aja sama Kids. Cuman menurutku damage eksplosifnya Kids ini bakalan lebih mengerikan bagi Washipal. Apalagi dengan Shane yang udah tumbang sekali, ditambah lagi dengan dari segi emblemnya itu ada focusing mark. Ini benar-benar harus nunggu Shane banget dapetin momentum, narik satu player, baru deh mulai pick offan. Karena kalau untuk dari segi goldnya, udah lumayan berbeda di angka sekitar 1000 bahkan 1000 gold. Dan melihat dari emblemnya pun ternyata yang dibawa oleh Shane dan juga Virgi ini sama-sama tank emblem. Bisa aja ini untuk talentnya berbeda, satu Conclusive Blast, satu lagi Focusing Mark. Bahkan untuk talent duanya tuh satu ada Pollution Together dan juga Energy. Menariknya sudah ada satu buah serangan yang bakal dibuka dengan area satu baju Kepo yang dibuka oleh seorang Kids mengarah ke area satu pemain yang harus dodge dan hilang. Akan ada pertukaran tapi lihat Shadow Giru tahan begitu saja dengan area satu buah Astral Recall yang mendarat tepat karya tubuh dari seorang Narashi. Dua pemain Bigetron Beta hilang dan bahkan belum hilangnya center Tarach yang dimiliki oleh Bigetron. Mereka bakal coba untuk mengganggu dan menginvasi jungle yang dimiliki oleh seorang Washipol. Dan lihat gangguan dari Virgi, bagaimana Bones yang dibuka oleh Virgi itu mengganggu banget pergerakan dari seorang Washipol. Bisa dibilang ini jadi satu stopper juga nggak sih yang menekankan atau bahkan jadi concern terhadap Washipol yang sulit banget untuk bisa memberikan counter setup. Iya, karena balik lagi sih menurutku dengan ROM yang dibawa sama Shane ini lebih ke arah untuk inisiator ya.
Jadi untuk sisi power area of effect itu masih kurang banget gitu dibandingkan dengan Alter Ego X. Kalau misalkan mereka invasi sedikit aja, ini area of effect mereka bakalan punya chance yang sangat tinggi untuk bisa dikenakan ke arah Bigetron Beta. Karena Virgi aja udah punya Tyrant's Revenge, Monster punya Onward, dan siapapun yang ada di depannya bisa kena Earthshatter juga gitu loh. Jadi kalaupun emang invasi dari Alter Ego ini datang terus-menerus, yang bisa dilakukan oleh Bigetron Beta adalah bermain dengan safe. Karena Megang Purify aja cuma lihat tuh, cuma ada 2, dan Cutie sama Shift doang. Yang bisa kabur ya cuma mereka berdua gitu loh. Narashi, Shane dan juga Worshipful mau nggak mau pasang badan di depan kalau kena sisi. Nah itu dia, ditambah lagi di sini memang minimnya badan ya. Narashi yang sudah terpick off 2 kali dengan Rise Might-nya benar-benar kewalahan dengan adanya cover yang dibuka oleh Virgi dan juga Monster ketika dia join fight. Dan seperti yang kita bahas, dengan area 1 buah flicker yang tertrigger dari pergerakan Monster yang dibuka, ini membuat ada informasi yang sangat-sangat penting ketika Alter Ego X hendak membuka 1 buah setup di area Turtle, tapi dengan posisi dari Kids yang cukup jauh ya, bisa kita bilang ini membuat Turtle belum mau di setup. Terlebih lagi mereka bakal coba untuk memberikan space terhadap RP untuk menghancurkan karya si landing phase-nya. Dan sweep lane dari Bigetron Beta ternyata membuahkan hasil yang cukup baik karena Alter Ego X di menit yang ke-6 mereka berhasil menghancurkan 1 bangunan taran yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron. Oke, kontes lagi untuk Turtle ya, dan ini adalah Turtle yang kedua melihat dari Hayabusanya Worshipful juga susah untuk masuk ya. Udah ada Kufra, udah ada Idit, ditambah lagi dengan adanya Cyrus yang bisa ngasih slow juga membuat kalaupun masuk ini bakalan agak riskan banget. Tapi Shane dari top lane. Yep, berhasil menghancurkan ke area 1 buah objektif turret yang dimiliki ya, memaksimalkan kekosongan lebih tepatnya ketika pemain-pemain dari Alter Ego X berfokus di area objektif turtle yang kedua. Dan bahkan di sini udah mulai ada 1 buah setup penyerangan yang akan dibuka oleh Virgi mengarah ke area top lane yang last minute bisa dihindari oleh Sip dengan adanya battle mirror image yang dia miliki dan banyaknya area of effect ini mempersulit teman-teman dari Bigetron Beta. Walaupun kalau ngomongin AOE di sini ada dan QT juga yang ternyata dengan hadirnya Virgi 2 badan ini ditahan banget oleh teman-teman dari Alter Ego. Bentar CP ini maaf banget nih ya, dikit udah ngambil Blade of Fantasy setelah dengan melihatin, tapi udah mulai ada tarikan sini. Yes, Divine Judgment mengarah begitu saja sound effect. 1 pemain finally berhasil dieliminasi dengan area 1 buat Terror Revenge yang dibuka oleh Virgi. Belum ada follow terlihat 8% dan Synchro Visions yang dibuka oleh RP membalaskan nyawa dari seorang Shen walaupun pertukarannya tidak terlalu equal ya antara jungler dan juga XP lane. Ya ini untuk sekarang ya Monster dan juga Shane yang tukar, tapi ya balik lagi ya untuk pertukaran menurutku sebenarnya masih oke-oke aja sih Pi. Karena Romer ditukar dengan XP lane kan hitungannya. Apalagi untuk daerah XP lane oke lah sekarang udah mulai hilang, tapi lihat bagaimana rotasi dari Alter Ego juga udah mulai berkumpul ke arah atas sana. Dan ini dia dari segi replaynya dimana kita bisa melihat ini sisinya banyak banget sih menurutku ke arah Monster. 3 skill source dari Divine Judgment, Blazing Duel semuanya fokus ke arah dari Monster, tapi pas diaduin balik gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa pulang itu bakal rugi banget karena tadi udah hampir ada 3 pengedar tumpang dari Bigetron Beta. Oke, bakal coba untuk di hold begitu saja dengan setiap tahun yang sempat dibuka oleh Narashi. Tapi Kids masih bisa menghindari serangan yang sempat dilontarkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta. Mengingat kalau ngomongin Kids dengan memegang level 12 ya, perbedaannya cukup signifikan. 1 level dengan Worshipful ini juga harus dijaga karena dia megang tabungan yang cukup besar dengan ada 3 poin kill dan juga 1 poin assist. Turtle kini udah mulai berubah menjadi Lord yang pertama dan nampaknya bakal coba untuk di hold terlebih dahulu. Belum ada inisiasi, belum ada pemancingan perangan walaupun lihat Monster karena Shane yang masih bisa mundur ke belakang. Lagi-lagi informasi penting, tidak ada lagi flicker Divine Judgment yang bisa dibuka oleh Shane nantinya. Iya, aku kira sih tadinya dari harusnya Arti ya ini bakalan jadi cukup masih bisa lah ditahan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, mengingat bahwa mereka masih punya Narashi, mereka masih punya Shin juga, tapi balik lagi kontesnya. Bakal coba untuk diperangin aja Virgi. Nah, damage yang diberikan di outplay begitu saja dengan hilangnya Shade dan Cutthroat coming from Kids menembakkan karya Steve yang hilang seketika 2 tukar 1. Perbedaan kuantitas pun terpantau jelas dari pemain-pemain Alter Ego X dan juga Bigetron. Dingguli dengan hadirnya 4 pemain sebetulnya Alter Ego X, mereka bisa memancing keributan di area Lord Pit. Tapi dengan hilangnya 2 pemain dari Bigetron Beta, Worshipful yang tidak diberikan kesempatan untuk bermain agresif, satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah melakukan split pusher. Yang justru aku suka dari Monster untuk di game kali ini ya, dia tuh bener-bener nggak takut untuk tumbang gitu loh. Banyak banget onward yang lakuin masuk ke dalam bush, bahkan ketarik sama Bigetron Beta pun juga nggak masalah. Karena kenapa? Inisiasi yang dia lakukan itu semacam-macam udah seperti fondasi untuk kemana arah Virgi akan melakukan sisi power gitu loh kepada teman-teman dari Bigetron Beta. Masalahnya follow up kalau misalkan udah kena ke arah Bigetron Beta, ini banyak banget area of effect juga gitu loh. Novaria ada,
Arfi juga ada dengan Harrisnya, tapi balik lagi, Lord di menit kali ini ternyata Di steal begitu saja dengan adanya retribution yang on point coming from Woshipol. Usaha yang dibuka oleh pemain-pemain dari Alter Ego X dipatahkan dengan adanya kehadiran yang tidak diprediksi. Bagaimana Kids gagal untuk bisa menempatkan retribution dan bahkan nyaris di pick up oleh dua pemain dari Bigetron Beta. Ini masih bisa menjadi napas segar buat pemain-pemain dari Bigetron. Dengan banyaknya kill point yang dipegang oleh Alter Ego X, ditambah lagi objektif yang mereka coba untuk sesuaikan dan narasi. Mereka nggak mau ngambil resiko, Lord ini cukup mahal, apalagi dicurinya dengan Sopaya. ya ini bakalan jadi turning point juga sih untuk Bigetron Beta, dan ini bakalan nge-efek banget ke arah goldnya, dan lihat bagaimana goldnya sekarang udah bener-bener rata banget. Walaupun dari segi kill point pun udah 2-7, Iya sih. tapi ini adalah momennya untuk Woshipol mempertajamkan lagi pedangnya untuk bisa mendapatkan shadow kill yang dibutuhkan. Karena shadow kill yang dibutuhkan itu sebenarnya datangnya ke arah Arfi, dan kebetulan Arfi itu nggak menggunakan marksman di game kali ini. Jadi shadow kill ke arah dirinya itu bakalan fatal banget, kecuali kalau misalkan masih bisa sustain absorb-nya dengan zaman force yang nggak mata-mata. Ya, itu dia satu buah move yang datang dari Woshipol memberikan asa untuk pemain-pemain Bigetron Beta yang sempat terpressure, tapi lihat di area mid lane satu pemain harus terjebak dalam satu buah ruang lingkup yang dibuka oleh seorang Virgi, membuat jalan pulangnya pun tidak diberikan begitu saja. Satu pemain down dan Lord nampaknya belum diperbolehkan untuk bisa menghancurkan inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Terlihat Monster buka inisiasi narasi, Virgi di RC line buka satu buat revenge mengarahkan redang Q tidak siap di cutthroat dengan damage yang diberikan oleh seorang Kid. Dua pemain down dan bahkan dibalaskan dengan ada satu buah serangan yang datang dari seorang Sif. Monster harus menjadi tumbal dan terlihat damage yang diberikan oleh seorang Virgi dengan adanya SP yang low membuat satu pemain dari Bigetron Beta tumbang begitu saja, dan godlike berhasil diamankan oleh Kids yang mengamuk. Tiga pemain dari Bigetron hilang ditukarkan dengan dua pemain dan mati mau lagi. Bukan pertanda yang cukup baik, terus surprise dengan ada satu body adjustment yang dibuka oleh seorang Shane, dan kolaborasi dari seorang Woshipol membuat shutdown berhasil mereka amankan. Bakal coba dibalas lagi dengan adanya satu buah inner middle turret yang dihancurkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego X. Ya itu agak greedy sih dari Kids-nya dengan maksain banget gitu. Tapi ini adalah power yang Kids bawa gitu. Lihat bagaimana dari dan QT-nya tuh bener-bener udah pengen mundur tapi masih kena cutter. Dari Kids-nya pulang, tapi ternyata teman-teman dari Alter Ego X itu masih bisa survive beberapa tembakan dari Sif itu sendiri. Langsung dibalas dengan Virgi walaupun dengan satu bar HP tersisa. Dengan demikian, damage output paling tinggi dari Bigetron Beta pun juga sudah hilang. Tapi setelah itu dilanjutkan lagi dengan Kids yang terlalu greedy, dia tumbang. Pada akhirnya membuat menurutku ya, pertukarannya ya balik lagi masih menguntungkan lah sebenarnya untuk Alter Ego X. Tapi ya nggak terlalu masif keuntungannya dibandingkan dengan Kids yang ngambil farm juga aman gitu sebenarnya harusnya. Yes, karena itu pemecahan tabungan loh, 7 Iya. point kill, 0 point death. Dan dengan hal ini kita tahu macro play dari Bigetron masih cukup jalan. Terlihat dari perekonomian ini udah mulai balance, udah mulai equal. Dari pemain-pemain Bigetron atas Alter Ego dan bahkan satu buah inisiasi kembali dibuka dengan satu buah zaman pro dan Synchro Visions yang mengarah tepat ke arah Shane harus down. Still cable dikeluarkan oleh Kids untuk mundur karena belakang dua pemain terjebak dengan adanya 4 player dari Alter Ego X yang melakukan rotasi ke arahnya tanpa dia pertukaran pemain-pemain Alter Ego. Mereka masih dengan 5 kondisi pemain yang prima, mundur lagi ke area belakang ditambah lagi Lord yang kedua. Ini udah spawn dan sangat-sangat menguntungkan Alter Ego X dengan quantity yang mereka miliki. Ya, kalau kita ngeliat dari segi damager ya, Bigetron Beta dan juga Alter Ego X ini sebenarnya udah di posisi yang sama gitu loh. Bahkan kalau aku ngeliat dari segi shiftnya sendiri, walaupun dari segi powernya, shift itu nggak terlalu gede ya. Tapi ini udah lumayan oke loh, walaupun udah 3 kali tumbang. Cuman ya balik lagi, lihat bagaimana dari tadi Kids itu seenak-enaknya masuk keluar dengan hanya beberapa detik aja. Numbangin ataupun nge-pick off player-player dari Bigetron Beta. Siapapun yang di-pick off itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting udah dapat pertukaran yang benar-benar oke. Nah cuman ini bakalan mulai berbeda dari segi tim fase selanjutnya. Mengingat bahwa Shift ini udah ngebawa si Halbert nih. Yang bakal ngasih damage lebih tinggi kepada hero yang HP-nya lebih tinggi juga dari Cloud. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat ke arah Bigetron Beta, Shane 063. Inisiasinya dengan Divine Jasmine menurutku sekarang udah harus mulai dilakukan secara diam-diam. Kalau misalkan maju ke depan sana, muka lawan Alter Ego X, aku yakin gold lead-nya ini udah masih dipegang sama Alter Ego X. Tapi untuk Shane itu sendiri, ingat dia udah 6 kali tumbang.
harusnya modal untuk memperkuat dirinya sendiri itu masih belum cukup kuat untuk bisa menahan beberapa damage dari Alter Ego X. Yes, itu dia. Ditambah lagi, Shen gak dikasih kesempatan untuk bisa menculik karya satu pemain Narashi. Lagi-lagi menjadi bait, berada di garda depan pemain-pemain dari Bigetron. Dan lihat, sang pemegang retribusi dari Alter Ego X di shutdown. Begitu saja mengarah ke area 2 pemain yang down. 3 player tumbang dan 1 pemain hilang dari anak-anak Alter Ego. Dibalas dengan Ria Lord yang berhasil diamankan oleh Bigetron Beta. Pertukaran cukup 3 adil. Bagaimana pemain-pemain dari Bigetron Beta berhasil menembangkan 3 player dari Alter Ego X itu karena gara-gara 1 pemain dan Lord berhasil jatuh di tangan mereka. Wussifal yang tidak diberikan kesempatan bermain di area early to mid game mengamuk di menit kita yang ke-15 kali ini. Awal-awal mah diem-diem aja deh Worshipal, cuman balik lagi seperti yang Cici bilang, retribusinya cukup oke, tambah lagi dengan team fight potensial yang oke juga, membuat teman-teman dari Alter Ego X ya seperti ini Cipi. Oh my god, base-nya hilang seketika dan bahkan high ground jatuh terimpos. Teman-teman di bawah lagi dengan damage yang diberikan, tapi lihat! Pemain dari Bigetron Beta berhasil